Dah. 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 Aku dikit dah. Siapa masuk aja deh. Oke, baiklah hadirin peserta seminar sekalian. Langsung saja kita masuki acara intinya. Yang paling kita tunggu yaitu penyampaian materi dari pemateri. Setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para dosen dan peserta yang kami hormati, dosen pengampu Ibu Nita Mayanti MKOM, yang kami hormati Saudara Ahmad Hidayat selaku pemateri 1, yang kami hormati Saudara Muhammad Ihsan Al-Riawi selaku pemateri 2, yang kami hormati Saudara Afinza Pratama selaku pemateri 3, serta yang kami hormati para hadirin yang dapat hadir pada seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema sistem mendeteksi wajah pada citra digital. Untuk itu, bukan informasi untuk menyamakan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari seminar kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum ilmiah sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara ini. Penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 15 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya serta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah ketiga pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya, kami persilakan pada pembicara pertama, Saudara Ahmad Hidayat, untuk menyampaikan materinya. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan dulu beberapa pemateri kali ini. Pemateri 1, Ahmad Hidayat, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Riau, yang dimana kali ini dia akan menyampaikan materi pembahasannya yaitu pengenalan wajah, face detection, face recognition, pengertian citra digital, dan mengilustrasikannya, serta face alignment. Selanjutnya, materi kedua yaitu Muhammad Ihsan Al-Riawi, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Kali ini akan menyampaikan materinya dalam pembahasannya yaitu dia akan menyampaikan face extraction, perbedaan PCA dan IC, bagaimana implementasinya, dan begitulah. Selanjutnya pemateri 3, Afinza Pratama, yaitu akan menyampaikan pro dan kontra serta bagian-bagian dari bagaimana machine learning yang bekerja pada pengolahan citra agar dapat terdeteksi bukan. Sekian yang saya dapat perkenalkan yang saya para pemateri kali ini. Baiklah, selanjutnya pada pemateri pertama,
Saudara Ahmad Dayat untuk menyampaikan materinya. Saya persilakan. Terima kasih Riko Derli sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan face recognition. Apa sih face recognition? Yaitu adalah suatu metode pengenalan yang berorientasi pada wajah. Pengenalan ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dikenali atau tidak dikenali. Setelah dilakukan, perbandingan dengan pola sebelumnya disimpan dalam database. Secara umum, sistem pengenalan citra wajah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem feature based dan image based. Pada sistem pertama menggunakan fitur yang diekstraksi dari komponen citra wajah, yaitu mata, hidung, mulut, dan sebagainya. Yaitu kemudian menghubungkan antara fitur-fitur tersebut dimodelkan secara geometris. Selanjutnya, ya di sini bisa kita lihat berbeda orang, berbeda juga kode-kodenya. Yang ini yang berbaju merah 0,9 dan sebagainya. Selanjutnya, deteksi wajah dapat dipandang sebagai masalah klasifikasi pola di mana inputnya adalah citra masukan dan akan ditentukan output yang berupa label kelas dari citra tersebut. Dalam hal ini terdapat dua label kelas, yaitu wajah dan non-wajah. Teknik-teknik pengenalan wajah yang dilakukan selama ini banyak menggunakan asumsi bahwa data wajah tersedia memiliki ukuran yang sama dari latar belakang yang seragam. Di dunia nyata, asumsi ini tidak terlalu berlaku karena wajah dapat muncul dengan berbagai ukuran dan posisi di dalam citra dengan latar belakang yang bervariasi. Pendeteksian wajah adalah salah satu tahap yang sangat penting sebelum dilakukan proses pengenalan wajah atau face recognition. Lalu yang selanjutnya, face recognition ini adalah sebuah teknologi pengenalan wajah yang saat ini tengah dalam masa pengembangan. Teknologi ini memanfaatkan kecerdasan AI untuk mengenali wajah-wajah yang sudah terdaftar di database-nya. Singkatnya, dengan fitur face recognition ini, kamera dapat mengenali siapa dari kalian data yang mereka simpan di dalam cloud server maupun penyimpanan lainnya. Meskipun saat ini pengenalan wajah ini baru digunakan di smartphone dan beberapa tempat percobaan saja. Begini terus dikembangkan agar bisa digunakan oleh lebih banyak orang di seluruh dunia. Ini adalah biometrik pengenalan wajah. Gimana sih cara bekerjanya? Yaitu pertama di capture, lalu diekstrak menjadi kode, lalu di-compare atau dibedakan, dan akhirnya ketemulah matching atau dapat gitu, ketahuan sempurna gitu. Selanjutnya, citra digital. Citra digital adalah gambar dari dua dimensi yang dapat ditampilkan pada layar komputer sebagai himpunan diskrit nilai yang disebut piksel. Dalam tinjauan secara matematis, citra merupakan fungsi kontinu
dari intensitas cahaya dalam bidang 2 dimensi. Citra digital ini merupakan sebuah pengolahan dan analisis citra yang dapat melibatkan persepsi visual. Dalam proses ini, memiliki ciri data masukan dan informasi keluaran. Lalu citra digital merupakan barisan bilangan nyata dan kompleks yang diwakili oleh adanya bit-bit tertentu. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi citra digital, yaitu ada B artinya blue, G green, R red. Di sini mendapatkan beberapa jenis kode sehingga dapatlah suatu pengenalan citra digital. Selanjutnya, face alignment. Pada proses pendeteksian wajah, citra wajah yang dapat didapatkan masih baru berupa perkiraan kasar atau memiliki kualitas yang cukup buruk, seperti ukuran yang berbeda dengan ukuran normal, faktor pencahayaan yang kurang atau lebih, kejelasan citra yang buruk, dan sebagainya. Maka perlu diadakan proses penyelarasan. Proses penyelarasan wajah merupakan proses yang bertujuan untuk menormalisasi wajah dari citra wajah yang didapatkan dari proses pendeteksian wajah. Proses ini terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, grayscaling citra. Merupakan tahapan pertama dari proses penyelarasan. Pada tahap ini terjadi pengkonversian citra warna RGB menjadi citra berwarna abu. Citra warna RGB terdiri dari 3 parameter warna, yaitu merah, red, hijau, green, dan biru, blue. Jika citra warna RGB ini dimasukkan ke dalam proses ekstraksi, maka proses tersebut akan sulit untuk dilakukan karena citra RGB terdiri dari 3 parameter. Oleh karena itu, diperlukan penyamaan parameter, yaitu dengan melakukan tahap grayscaling ini. Selanjutnya, cutting. Pada tahapan ini terjadi pemotongan citra yang memisahkan citra wajah dengan citra masukannya. Tujuannya untuk mengambil citra yang hanya diperlukan untuk proses ekstraksi. Dalam hal ini adalah citra wajah yang membuang citra lainnya yang tidak diperlukan. Dimensi citra yang dipotong disesuaikan dengan dimensi dari proses segmentasi atau pengotakan objek wajah yang dilakukan pada proses pendeteksian wajah. Yang ketiga, resizing. Pada tahap resizing citra, terjadi normalisasi dimensi citra wajah, yaitu proses pembesaran atau pengecilan dimensi wajah menjadi dimensi yang telah ditentukan. Tujuannya untuk menyamakan dimensi wajah dari tiap citra yang dimasukkan, sehingga pada proses ekstraksi citra nanti tidak ada perbedaan dimensi dari matriks data citra wajah. Selanjutnya, equalizing, keempat, yaitu tahap koreksi tingkat kecerahan citra. Tahap ini adalah tahap terakhir dari proses penyelarasan, yang tujuannya untuk memperjelas nilai histogram dari citra wajah hasil tahapan-tahapan sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi dari yang pertama grayscaling, lalu masuk ke cutting, resizing, dan yang terakhir equalizing. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada saudara Muhammad Ihsan, pemateri kedua. Kepada Muhammad Ihsan, saya persilakan.
Mohon maaf sebelumnya Rahmat, baiknya Anda kembalikan kepada moderator dulu. Baiklah, terima kasih Rahmat Hidayat telah menyampaikan materinya yang sangat baik. Selanjutnya akan disampaikan materi kedua akan disampaikan oleh Muhammad Ihsan Al-Riyadi kepada Saudara Ihsan Al-Riyadi. Silakan. Hello my friend. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang phase extraction. Phase fitur adalah suatu proses untuk mendapatkan ciri-ciri pembeda yang membedakan suatu sampel dari suatu wajah ke wajah yang lain. Ekstraksi fitur juga merupakan proses yang berfungsi untuk mendapatkan informasi-informasi yang efektif dan berguna untuk membedakan wajah-wajah yang berbeda-beda dari citra wajah yang telah diselaraskan. Proses ini dilakukan menggunakan algoritma ekstraksi seperti Principal Conception Analysis atau PCI dan Linear Description Analysis atau LDA dan Independent Component Analysis atau ICI dan sebagainya. Informasi yang didapatkan dari ekstraksi fitur disebut dengan vektor fitur, yaitu bentuk dasar pencarian citra berbasis konten yang menangkap properti citra seperti warna dan tekstur. Di sini ada beberapa gambar yang berbeda. Yang di sini yaitu PCA yang gambarnya seperti ini, dia agak gelap, namun jelas di ujungnya. Dan di sini ada ACI1 dan ACI2 yang hanya menampilkan suatu bintik. Dan LDA mirip seperti PCI. Selanjutnya ini adalah different perbedaan antara PCI dan PCI dalam image. Di sini ada implementasi dalam bentuk Python. Implementasi PCI-nya yaitu example-nya ketika dia mengambil komponen random state-nya n komponen 20 dan random state sama dengan 0, maka fiturnya akan di print ke bawah sini menjadi bentuk rekonstruk. Hasilnya seperti ini. Dan begitu juga dengan ECI, sama cuman berbeda di pada implementasinya saja. Dan hasilnya juga sama. Selanjutnya adalah phase fitur match. Pencocokan fitur merupakan proses pembandingan fitur yang telah diekstrak dari citra uji dan fitur citra wajah dari database. Database yang sebelumnya telah melalui proses pelatihan citra. Dari proses pembandingan fitur tersebut akan menghasilkan nilai jarak terdekat yang menandakan nilai fitur citra uji hampir menyamai dengan fitur citra latin atau citra latin. Nilai kemiripan citra merupakan nilai tingkat kemiripan citra uji dengan uji latih. Semakin besar nilainya menandakan bahwa orang yang sedang diamati adalah orang yang sama dengan orang yang citra wajahnya telah disimpan dalam database. Nilai kemiripan ini sebelumnya mengeluarkan output hasil pengenalan wajah akan melalui proses threshold terlebih dahulu. Proses threshold adalah pengenalan wajah atau proses penilaian nilai kemiripan citra, di mana jika nilai kemiripan berada di bawah threshold yang telah ditentukan, maka output hasil pengenalan tidak akan ditampilkan. Jika berada di atas output, hasil pengenalan akan ditampilkan. Tujuannya agar output hasil pengenalan yang ditampilkan bernilai besar karena memiliki nilai kemiripan yang tinggi. Setelah proses tersebut dilakukan proses terakhir, yaitu proses pencarian tingkat keakuratan
adalah kondisi yang menunjukkan kebenaran dan ketetapan suatu objek yang diamati. Dalam sistem pengenalan ini adalah kebenaran bahwa citra wajah yang diujikan benar-benar citra wajah yang sama atau yang dimaksud. Nah, seperti ini contohnya. Ketika di threshold kita sesuaikan dengan sini seperti yang contohnya objeknya itu mata kanan kiri ukurannya seperti ini, dan ketika diimplementasikan dia akan ketika masuk dua foto yang berbeda atau dua gambar yang beda dengan wajah yang sama, maka dia akan menghitung output yang ada pada threshold tersebut. Selanjutnya ya metode pendeteksi. Metode phylogenes adalah metode yang memiliki kapabilitas untuk mendeteksi wajah pada suatu citra gambar dengan tingkat keakuratan yang cukup tinggi. Pada standarnya, pengolahan citra pada gambar akan dilakukan dengan merupakan skala ukuran besar ke dalam ukuran yang ditentukan dan melakukan pendeteksian dengan skala tahap pada gambar tersebut. Dengan hal tersebut, simpulkan bahwa waktu untuk pendeteksian akan lebih cepat dibandingkan dengan melakukan pendeteksian terhadap citra gambar yang berukuran berbeda-beda. Yang berbeda-beda tadi, terus merubah ukuran skala pendeteksian dibandingkan harus merubah ukuran dari skala gambar dan menjalankan banyak pendeteksian terhadap gambar dengan ukuran skala pendeteksian yang berbeda tiap waktunya. Hal ini diperkirakan akan membutuhkan waktu lebih banyak. Tetapi metode phylogenes memiliki fitur pendeteksian yang memfokuskan gambar ke dalam gambar dan beberapa fitur persegi yang simple yang disebut dengan Hart palettes, sehingga hasil kalkulasi dalam skala pendeteksian akan sama berapapun ukuran dari gambar yang diproses. Tahapan metode phylogenes yaitu tahapan pertama yaitu proses Hartlike fitur. Ada fitur digunakan dalam mendeteksi objek pada image. Hartlike fitur memproses gambar dalam kotak-kotak, di mana dalam suatu kotak terdapat beberapa pixel. Per kotak itu kemudian diproses dan mendapatkan perbedaan nilai dari threshold yang menandakan daerah gelap dan terang dari suatu gambar yang dijadikan dalam image prosesnya. Dalam fitur Hart ditentukan dengan cara mengurangi kata-kata pixel pada gambar gelap dari rata-rata pixel. Pada daerah terang, jika nilai perbedaannya itu di atas nilai ambang atau threshold, maka dapat dikatakan bahwa ada. Di sini ada simple code dari Hart Cascading. Ini menggunakan Python, yaitu dengan mengimport nanti dan CV2. Dan ini ada cascade. Cascade-nya itu sama dengan CV cascade /workspace XML dari file yang disimpan tadi, yang di threshold tadi, itu menggambarkan yang gambar warna biru ini, garis warna biru ini, dan ada XML yang kotak warna hijau ini. Baru dia menjalankan algoritmanya dan melakukan pulangan. Setelah itu dia akan nge-print dan jadi hasil output seperti ini. Ketika thresholdnya itu ada, jadi tipe 1 yang ada di sini tadi, yang ada dari sini kan itu buat tipe-tipe X sama X tambah W, ada Y tambah H. Ini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, sampai tipe 5. Dia akan looping terus hingga dia menemukan gambar yang cocok dan mengkonfirmasi bahwa gambar itu betul-betul gambar yang sama atau orang yang sama.
Selanjutnya itu proses kedua, proses integral image. Trigger image berfungsi untuk menentukan ada atau tidaknya dari ratusan fitur hard yang pada sebuah gambar dan skala yang berbeda secara efisien. Pengintegrasian tersebut menambahkan unit kecil secara bersamaan. Dalam hal ini, unit kecil tersebut adalah nilai pixel atau nilai integral yang masing-masing pixel adalah jumlah dari sebuah pixel dari atas sampai bawah. Hingga dimulai dari kiri atas sampai kanan, seluruh gambar itu dapat dijumlahkan dengan beberapa operasi bilangan bulat per pixel. Contohnya yaitu di sini per pixel 1, 2, 3, 4 dan ada A, B, A sampai D. Pada segmen D dapat dilakukan dengan cara menggabungkan jumlah pixel, yaitu A tambah B tambah C tambah D. Lalu dikurangi dengan jumlah dari segi 4, A tambah B dan A tambah C. A tambah B dan A tambah C. Selanjutnya ditambah jumlah pixel dalam A dengan perulangan tadi, yaitu A tambah B tambah C tambah D. Yaitu A tambah B adalah nilai pada lokasi A tambah B, A tambah C adalah nilai daripada lokasi 3. Jadi lokasi 2, A tambah B lokasi 2 dan A tambah C adalah lokasi 3. Dan A pada lokasi 1 yang ini dari hasilnya itu D dapat dikomputasikan sama dengan D sama dengan A tambah B tambah D tambah C tambah D dikurang A tambah B dikurang A tambah C tambah A. Seperti ini. Ketika di sini ada yang dimulai dari kiri atas sampai operasi bilangan bulatnya, maka di sini ada penjumlahan X, Y. Baru dibuat situ beberapa original. Dari samping ke tengah, baru dia ke tengah lagi, baru dia metriknya bertambah. Selanjutnya ada proses Bose Machine Learning. Bose merupakan meta algoritma dalam machine learning untuk melakukan supervised learning. Bose merupakan salah satu algoritma Bose yang berfungsi untuk melakukan pemilihan fitur-fitur dalam jumlah banyak dengan hanya memilih fitur-fitur tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengoperasi suatu fitur terhadap data latih dengan menggunakan nilai dari fitur tersebut. Fitur yang memiliki batasan terbesar di antara objek dan objek dianggap sebagai fitur terbaik. Bose Learning juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja klasifikasi dengan pembelajaran sederhana, untuk menggabungkan banyak klaster lemah menjadi satu klaster kuat. Klaster lemah adalah suatu jawaban benar dengan tingkat kebenaran yang kurang akurat. Proses Cascade Classifier. Cascade Classifier adalah sebuah metode untuk mengkombinasikan klaster yang kompleks dalam sebuah struktur bertingkat yang dapat meningkatkan kecepatan pendeteksian objek dengan memfokuskan pada daerah kita yang berpeluang saja. Di sini ada proses-proses tadi yang dimulai dari training sampelnya tadi. Yang pertama tadi yaitu proses ini hard cascade kode. Lalu dia akan menjalankan proses integral image-nya. Ini menggunakan integral image-nya. Baru di sini ada cascade-nya. Yang mana pilihan-pilihan yang true akan diangkut dipanggil ke dalam final cluster-nya, dan yang nilai-nilai false tadi akan dibuang. Misalnya di sini ketika ada beberapa wajah, ketika kita ingin mengikut satu wajah yang diinginkan, dia akan
mencari dengan harlek perulang-perulangan tadi, baru dicarinya yang mana kecocokan kemiripan yang lebih besar, maka dia akan dihitung true. Dan yang lebih kecil, maka akan dihitung false. Setelah itu akan menjadikan final transfernya. Baik, sekian dari saya. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Terima kasih kepada materi kedua yang semakin berkaya wawasan kita semua. Selanjutnya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Afiniza Pratama. Kepada Saudara Afiniza Pratama, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Riko Ruli sebagai moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Ihsan Al-Riyawi tentang pro dan kontra para legislator San Francisco mengambil keputusan penting dengan melarang penggunaan deteksi wajah atau facial recognition sebagaimana diwartawankan BBC. Keputusan melarang facial recognition diambil proses voting di tingkat parlemen dengan keunggulan suara 8-1. Dengan pemungutan suara ini, San Francisco telah menyatakan sikap bahwa teknologi pengenalan wajah tidak sesuai dengan demokrasi yang sehat. Keputusan ini seketika menimbulkan pro dan kontra, yang menolak beranggapan bahwa facial recognition berpotensi melanggar privasi masyarakat. Sedangkan mereka yang mendukung berpendapat facial recognition bisa dipakai untuk memerangi aksi kriminalitas. Kendati sudah disepakati, aturan baru tersebut tidak akan berlaku di bandara maupun pelabuhan laut, sebab dua tempat itu dijalankan oleh otoritas federal. Di AS, mengutip pemberitaan The New York Times, diterapkan di sejumlah wilayah seperti Las Vegas, Orlando, San Jose, San Diego, New York, dan lain sebagainya. Populer di era QWERTY. Teknologi facial recognition yang asing di era sekarang ini telah diterapkan hampir di mana saja, di jalanan, di tempat belanja, di bandara, hingga di gawai dengan deteksi wajah yang tujuannya untuk keamanan, apakah kita termasuk kriminal atau tidak. Pasar facial recognition mempunyai nilai sekitar 3 miliar dolar dan diperkirakan bakal terus tumbuh hingga 6 miliar dolar pada 2021. Pertumbuhan didorong oleh meningkatnya pengawasan terhadap masyarakat di seluruh dunia. Entitas pemerintah menjadi konsumen utama dari teknologi facial recognition. Pendeteksi wajah sama seperti halnya teknologi pencocokan sidik jari, pemindaian retina, sampai pengenalan suara yang dilakukan untuk membedakan kondisi fisik seseorang yang satu dengan lainnya. Semua sistem mengambil data dari yang tidak kenal, menganalisis, dan menginput serta baru dicocokkan dengan entry yang ada di database. Faktor kunci yang memengaruhi teknologi facial recognition yaitu pencahayaan. Dengan pencahayaan, tanpa bayangan, dan tidak menghalangi pandangan dari kamera adalah yang terbaik. Peluang untuk memperoleh gambar tidak senantiasa tersedia, bisa karena masalah teknis dan non-teknis. Selanjutnya, terhalang privasi. Isu utama yang diperdebatkan oleh masyarakat facial recognition adalah privasi. Teknologi ini dalih identifikasi dan pengawasan.
mengambil gambar seseorang tanpa izin dari pihak bersangkutan. Penyelewengan terbuka lebar. Tanpa kehadiran undang-undang, pedoman, maupun kebijakan yang komprehensif. Pengenalan wajah hanya memiliki implikasi yang mengerikan bagi kebebasan sipil. Setiap wajah yang berhasil ditangkap akan dipindai dan disimpan dalam database kepolisian. Kita tak pernah tahu nantinya bakal dipakai untuk kepentingan apa. Kendala lain adalah bahwa teknologi ini selamanya akurat dalam proses visual yang ada. Contoh, pada pertandingan final Liga Champions di Cardiff 2017, teknologi face recognition yang dipakai kepolisian telah salah mengidentifikasi sekitar 92% yang dianggap mencurigakan. Berdasarkan penelitian, seperti dilansir Wired, teknologi deteksi juga rentan terhadap bias sosial, yang prasangka ras yang tercermin dalam data maupun algoritma yang digunakan untuk mengembangkan model bersangkutan. Produk deteksi wajah yang mendatangkan potensi malapetaka dibandingkan manfaat yang baik bagi penggunanya. Minimnya, perlindungan terhadap hak-hak sipil merupakan contoh keburukan teknologi ini. Otoritas jasa deteksi wajah selalu berdalih bahwa teknologi yang mereka pakai mampu memudahkan tugas mereka. Alih-alih mendatangkan manfaat, deteksi wajah ini tak jarang membuat masyarakat di sekitar terancam. Teknologi deteksi wajah diterapkan di seluruh dunia, yang memenuhi ruang-ruang di bandara, jalanan, supermarket, hingga perkakas yang kita genggam. Gawat tidak seperti sidik jari. Pemindaian retina, misalnya teknologi facial recognition, mudah dilakukan tanpa sepengetahuan subjek. Teknologi ini bakal memengaruhi cara masyarakat melakukan aktivitasnya dalam sehari-hari. Lanjut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri terakhir kita yang telah menyampaikan banyak sekali pro dan kontra terkait pengenalan wajah tersebut. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh ketiga pemateri hari ini. Materi pertama mengambil materi pengenalan wajah. Dapat disimpulkan yaitu pengenalan wajah adalah suatu metode pengenalan yang berorientasi pada wajah. Pengenalan ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dikenali atau tidak dikenali. Setelah dilakukan perbandingan dengan pola yang sebelumnya disimpan di dalam database. Dari materi kedua yang bermateri face extraction, dapat disimpulkan bahwa face extraction adalah proses yang untuk mendapatkan ciri-ciri pembeda yang membedakan suatu sampel wajah dari sampel wajah yang lain. Face extraction juga merupakan proses yang berfungsi untuk mendapatkan informasi yang efektif dan berguna untuk membedakan wajah-wajah orang yang berbeda dari citra wajah yang diselaraskan. Dari materi ketiga yang terakhir yang berisi pro dan kontra deteksi wajah, dapat disimpulkan bahwa banyak pihak yang menolak beranggapan bahwa facial recognition berpotensi melanggar privasi masyarakat. Sedangkan mereka yang mendukung berpendapat bahwa facial recognition bisa dipakai untuk memerangi aksi kriminalitas. Kini tiba saatnya kita masuk sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas.
Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan pada hadirin untuk bertanya. Para hadirin juga boleh bertanya pada kolom komentar dan tujuannya kepada pemateri yang mana. Bang, mau nanya bang. Ya, silakan Muhammad Rizky Firmansyah. Mau bertanya kepada pemateri yang mana? Saya ingin bertanya ke Rahmat Hidayat saja. Baik, perkenalkan Silakan. nama saya Muhammad Rizky Firmansyah. Saya ingin bertanya, kenapa memilih judul ini? Terima kasih. Boleh dijawab langsung kepada Rahmat Hidayat. Saudara Muhammad Rizky, bisa diulangi pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, mengapa kalian memilih judul webinar ini? Kita memilih judul webinar kali ini, yaitu judul Sistem Pendeteksi Wajah pada Citra Global. Begitu Rizky Firmansyah? Iya benar. Terima kasih. Jelas, Rahmat Hidayat, dipersilakan. Kita kumpulin aja dulu pertanyaan, enggak? Ada pertanyaan yang lain? Kalau boleh dikumpulkan dulu. Ayo, para hadirin yang mau bertanya dipersilahkan. Boleh langsung dijawab aja, Rahmat Hidayat. Oke, boleh. Jadi kenapa kita mengambil materi pengenalan wajah ini? Karena kita sebagai profesi IT, kita harus tahu tentang perkembangan teknologi. Jadi di sini kami mengambil materi ini biar tidak ketinggalan zaman lah. Apalagi kita seorang IT. Pasti jelas apa saja nanti di kedepannya tentang teknologi ini. Lalu kenapa tentang IT? Karena kami tahu mungkin para hadirin semua rata-rata anak IT semua ya. Jadi begitu. Terima kasih, bisa diterima jawabannya Muhammad Rizky Firmansyah? Bisa bang, jawabannya keren. Terima kasih bang. Baik, terima kasih. Oke. Tes, izin bertanya. Bentar, baik, tadi Rizky Firmansyah bertanya apakah sudah jelas? Sudah bang Riko, sudah jelas. Terima kasih Bang Rizky Firmansyah. Selanjutnya mau bertanya, dipersilakan.
Saya Arbi Arif. Saya mau bertanya, bagaimana cara kerja sistem pengenalan wajah ini? Kenapa dia bisa mengenali wajah gitu? Silahkan dijelaskan. Itu bertanya kepada pemateri yang mana? Siapa yang mau wajah? Random ya? Yoi. Ya, gimana? Muhammad Ihsan bisa menjawabnya? Bisa. Baiklah, selagi menunggu jawabannya, apakah yang lain ada mau bertanya? Bentar, tadi pertanyaannya apa? Bagaimana cara kerja sistem pengenalan wajah ini? Kenapa dia bisa mengenali wajah? Oh, oke. Sistem pengenalan wajah ini sama seperti sidik jari atau sensor suara, itu sama. Dimana itu kalau di sidik jari itu kan dia ada di jempol, di jempol ini kan ada kayak bintik-bintik, itu akan disensor melalui data. Begitu juga di di face recognition ini. Data itu ketika ada suatu gambar, ketika dia melihat itu, dia akan merubah gambar itu jadi grayscale-nya itu ke grayscale yang warna abu-abu. Kemudian di warna abu-abu itu jadikan bintik-bintik seperti kayak yang tadi dijelaskan sama Rahmat Hidayat. Lalu setelah di situ datanya akan jadikan dimasukkan ke dalam sebuah code yaitu berbasis XML, yang mana setiap di dalam XML itu setiap satu orang itu memiliki satu di masing-masing wajah mereka itu ada kayak misalnya dari jarak alis ke alis itu ada jaraknya seberapa gitu, ada di matanya itu ada berapa gitu, dan itu masing-masing punya code tersendiri. Lalu setelah itu dideteksi lagi di antara beribu banyak wajah, yang mana wajah yang paling cocok sama wajah dia, maka akan dideteksi pakai HAR prospect itu, baru dia dimasukkan ke dalam yang mana barisan-barisan true tadi. Tadi yang beribu tadi yang banyak itu dijadikan false, dijadikan salah tadi, dibuang semua dan diambil yang betul-betul saja. Dan sampai ujungnya betul-betul cocok sama wajah yang diinginkan tadi. Menurut saya sekian. Terima kasih atas jawabannya, karena jawabannya yang sangat keren tersebut saya apresiasi. Mantap sekali ya tadi jawabannya dari Muhammad Ihsan. Selanjutnya apa lagi ada yang mau bertanya? Bang, saya mau bertanya. Dipersilakan kepada Zalia Lubis. Saya mau nanya apa kelebihan dari sistem, apa kelemahan dan kelebihannya dari sistem pendeteksi wajah manusia ini? Terima kasih. Gitu ya. Kelemahan dan kelebihannya dari sistem deteksi wajah ini. Gimana? Siapa yang mau jawab kali ini? Aku jawab kan? Silakan. Jawab. Jadi tadi pertanyaannya apa? Kelemahan dan kelebihan dari face recognition ya? Kelemahannya itu yang tadi seperti disebutkan di materi yang ada dari pro dan kontra, yang mana pro-nya itu akan memudahkan suatu pekerjaan dari sisi perorangan. Contohnya ketika ada suatu perusahaan nih, ada perusahaan yang ada absen. Contoh ada suatu perusahaan nih, ada perusahaan yang menggunakan absen itu melalui deteksi wajah saja. Jadi tidak perlu isi tanda tangan atau buat ini, buat itu, tinggal di lalu selanjutnya ambil HP, tengok lihat, siap. Lalu selanjutnya kekurangannya yaitu itu bisa merusak privasi. Maksudnya itu dulu ke dalam sebuah sensor deteksi wajah ini bisa
saja dia melakukan kayak ada alat kamera yang kacamata seperti kacamata yang ada kameranya itu, dia bisa deteksi dari situ tanpa disadari sama seseorang gitu. Jadi dia bisa menggunakan data itu untuk hal yang tidak diinginkan atau yang atau kriminal seperti itu. Gimana, Satja? Jelas? Jelas, Bang. Baiklah kita tutup pada sesi tanya jawab kali ini. Sebelum sesi ini berakhir, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini, yaitu pendeteksi wajah atau face detection adalah salah satu tahap awal yang sangat penting dalam sistem pengenalan wajah atau face recognition yang digunakan dalam identifikasi biometrik. Deteksi wajah, pengindeksan data wajah dalam penelitian ini diimplementasikan sistem deteksinya dengan cara belajar dari contoh atau deteksi learning di eksempel wajah. Data yang mungkin dilakukan dengan jaringan untuk meminimalkan banyaknya data yang digunakan untuk pelatihan penelitian menunjukkan bahwa jenis algoritma quick drop dan teknik active learning dapat dimanfaatkan untuk membantu mempercepat proses pelatihan. Para hadirin sekalian, sekali lagi dari dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ustazah.